Mengejutkan, Ruben Onsu mengungkap dirinya sudah membayar cicil 100 juta rupiah pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Meci Ahmad, kemarin ketika mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Terungkap oleh Meci Ahmad, langkah atau upaya yang kini ditempuh Ruben Onsu agar praharanya kini tidak sampai terseret ke pengadilan. Selain langkah tabayun atau kekeluargaan, Ruben Onsu juga akan menempuh restoratif justice dan mungkin juga pra-peradilan. Benarkah Ruben Onsu berkomitmen untuk mengembalikan uang kepada pihak yang mengaku sebagai korban dengan mengupayakan penggantian semuanya? Lalu apa yang disiapkan Ruben Onsu jelang dirinya diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ruben Onsu kini tengah terjerat status tersangka kasus pidana dugaan penipuan dan penggelapan. Menyelesaikan prahara tersebut di tengah memanasnya prahara hak asuh anak dengan mantan istrinya Sarwenda memang membuat Ruben pusing tujuh keliling. Agar penanganan kasusnya bisa lebih fokus, rupanya Ruben sudah mendaulat kuasa hukum baru untuk menangani masalah pidananya, yaitu advokat Meci Ahmad. Meci Ahmad dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa total kerugian yang diderita pihak korban adalah mencapai 4,4 miliar rupiah. Jadi diakui pihak Ruben bahwa memang ada saja yang miss atau kurang dari kontrak tersebut. Keinginan pihak pelapor adalah uangnya dikembalikan plus dengan bunga. Sebelumnya saya Meci Ahmad dari kantor hukum LBF Polkom ya. Yang sudah diberikan amanat oleh Pak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Panit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kalau itu bisnisnya ya berjalan tapi tidak terlalu inilah ya. Oh, ini kan nominalnya berapa ya yang diminta? Kalau di LP itu 3,5 tapi dengan bunga dan lain 4,4. Ngelunasin bang sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan perlindungan defense dalam kasus ini. Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta. Cuman kan memang setelah jadi laporan dan juga ya itu kembali lagi Mas Ruben niatnya baik kok. Cuman memang dalam proses penandatanganan kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai. Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali, serta bunga ya. Ya dari klien kami tentu itu kemarin kan sudah ada statement dari pengelola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga. Meci Ahmad mengungkap bahwa upaya yang dijalani Ruben Onsu dalam menyelesaikan prahara hukum yang kini dihadapi adalah dengan mengedepankan cara-cara persuasif
yaitu dengan melakukan langkah tabayun. Pihak Ruben Onsu kini gencar berkomunikasi dengan kuasa hukum pelapor dan korban agar Dupaya tidak lanjut ke persidangan, melainkan secara kekeluargaan saja. Kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah, karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mengedepankan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menurut saya langsung bergerak cepat lah komunikasi, dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Tentunya kita tidak mau kan kalau masih bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut begitu. Selain itu, menurut kuasa hukum Ruben yaitu Meci Ahmad, kita harus menghargai status seseorang meskipun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena seseorang yang sudah menjadi tersangka, belum tentu ia bersalah. Disinilah asa hukum praguda tak bersalah perlu dipahami. Seseorang baru dikatakan bersalah kalau sudah ada kekuatan hukum tetap, yaitu melalui vonis pengadilan. Dan telah menempuh berbagai upaya hukum hingga vonis tersebut disebut inkrah. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian, untuk perdamaian. Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, disambut juga sama Bang Ramzi ya, dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan. Kuasa hukum mengungkap bahwa proses hukum atas Ruben Onsu terus berjalan. Menghadapi hal itu, menurutnya kuasa hukum Ruben Onsu akan kooperatif, termasuk ketika ia dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Ruben Onsu sendiri dijadwalkan akan diperiksa penyidik pada tanggal 28 Agustus 2026. Tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan bagian lingkarannya seperti itulah. Direncanakan tanggal 28, tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Di sisi lain, Aditya Gumai ungkapkan hal ini usai Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Lantas, benarkah Aditya Gumai mengungkap bahwa aset Ruben Onsu bisa membayar segala utang yang dimilikinya selama ini?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ruben Onsu telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diselidiki pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Menanggapi status Ruben Onsu tersebut, sahabat karibnya yaitu Aditya Gumai sebelumnya telah menyampaikan pendapatnya terkait status Ruben Onsu tersebut. Menurut Aditya, kalaupun Ruben Onsu meminjam uang yang berbuntut adanya sebuah laporan polisi atau lain sebagainya, Aditya Gumai meyakini bahwa uang yang didapatnya itu bukan untuk kepentingan Ruben sendiri. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi, kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Menurut Aditya Gumai, Ruben Onsu memiliki banyak aset yang nilainya cukup besar, sehingga bisa menutupi seluruh nilai utang atau pinjamannya. Namun menurut Aditya Gumai, proses untuk menjual aset itu tidak mudah karena terkadang membutuhkan waktu yang tidak menentu. Ruben itu masih punya banyak aset. Kalaupun dia punya pinjaman, itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya. Dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi, Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya gitu, termasuk yang tadi bilang ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain, lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri ya, seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya, dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Di sisi lain, Agustinus Nahak ungkap status tersangka Ruben bisa gugur jika terjadi restorasi justice. Lantas, benarkah pihak DM ada sinyal RJ dengan Ruben Onsu pasca Ruben ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Praktisi hukum Agustinus Nahak menjelaskan syarat-syarat restoratif justice antara Ruben Onsu dengan pihak pelapor dan korban. Menurut Agustinus Nahak, Ruben Onsu bisa mengupaya restoratif justice ataupun upaya pra-peradilan meski sudah menjadi tersangka. Agustinus Nahak mengungkap bahwa status tersangka bisa gugur dengan cara berdamai melalui restoratif justice atau mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Namun, Agustinus Nahak juga mengingatkan Ruben Onsu agar perlu hati-hati jangan sampai ia divonis bersalah melakukan tindak pidana. Sebab, saat ini Ruben juga tengah memperjuangkan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Agustinus Nahak, selaku anggota Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia, seseorang yang berstatus terpidana tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Jadi pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi hukum bahwa sangat mengagetkan warganet termasuk saya bahwa Ruben Onsu saat ini menyandang status tersangka terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan dalam hal investasi. Dugaan tidak pidana, bukan berarti Ruben sudah bersalah. Tersangka itu kan masih ada upaya hukum. Ruben boleh melakukan upaya hukum restorasi justice. Tentunya kalau RJ itu kan permohonan dari si terlapor atau si tersangka. Yang kedua, yang penting si pelapor itu setuju. Yang ketiga, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Itu syarat-syarat dari restorasi justice. Saran saya, kalau restorasi justice atau RJ tidak bisa dilaksanakan atau tidak sepakati, lakukan upaya pra-peradilan untuk menguji dulu apakah status tersangka yang disandangkan kepada Ruben itu sah atau tidak. Ya, lalu nanti dalam hal penggeledahan sah atau tidak, penyitaan sah atau tidak, atau penahanan itu sah atau tidak. Perlu saya jelaskan bahwa sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, saya perlu jelaskan bahwa syarat seseorang menjadi pengasuh anak atau syarat pengadilan akan mengabulkan hak asuh anak seseorang itu adalah orang ini atau seorang ayah atau seorang ibu itu tidak melakukan tindak pidana. Misalnya dalam proses ini ternyata dalam restorasi justice, Ruben mengembalikan kerugian si pelapor dan terjadi perdamaian. Perdamaian itu juga dalam RJ itu hati-hati loh. Intinya kalau selama Ruben belum menyandang posisi sebagai seorang terdakwa dengan putusan yang ingkrah atau berkekuatan hukum, di tersangka Ruben sudah bisa menyelesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara damai. Ruben masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.